Siapa yang tidak mengenal sosok Uchiha Itachi? Seorang shinobi jenius dan juga seorang shinobi yang dicap sebagai pengkhianat dari desa Konoha. Dan kali ini kita akan membahas perjalanan Uchiha Itachi, seorang shinobi berbakat dari desa Konoha yang rela mengorbankan segalanya demi terciptanya perdamaian untuk desa. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan dulu kalian sudah pencet tombol like-nya dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian buat yang suka dengan pembahasan seputar anime. Awal mula Itachi diperkenalkan adalah pada manga volume 16 bab ke-139 atau dalam serial anime Naruto episode ke-80, yang mana pada saat itu dirinya sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh Akatsuki untuk menangkap Jinchuriki ekor 9, yaitu Uzumaki Naruto. Itachi merupakan salah satu shinobi jenius yang berasal dari klan Uchiha di desa Konoha, di mana pada saat usianya baru 7 tahun, Itachi sudah menyelesaikan Akademi Ninja dan menguasai Sharingan di usianya yang ke-8. Ditambah lagi, dirinya lulus dari ujian Chunin di umur 10 tahun dan bergabung dengan pasukan Anbu saat usianya baru mencapai ke-11. Bahkan, tidak hanya itu saja, di usianya yang ke-13, Itachi dipromosikan menjadi Kapten Anbu karena pencapaian yang didapatkannya saat menjalankan misi. Dirinya menjadi sosok kebanggaan bagi klan serta keluarganya, terutama sang ayah, yaitu Fugaku Uchiha. Namun, semenjak dirinya menyaksikan sendiri kengerian dari perang, dirinya mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itachi khawatir akan hal buruk yang terjadi di masa lalu akan terbawa ke masa depan dan berdampak buruk bagi desanya. Di sisi lain, Itachi yang mengetahui rencana kudeta yang akan dilakukan oleh klannya sendiri, menyadari bahwa tindakan ini dapat membuat desa lain melakukan intervensi dan memulai perang dunia baru di masa depan. Dengan berat hati, Itachi memilih untuk menjaga perdamaian yang ada di Konoha dan mengorbankan seluruh klan serta keluarganya, terkecuali sang adik yang sangat dia cintai, agar skenario terburuk tidak akan pernah terjadi di masa depan. Sebagai seorang shinobi, kemampuan yang dimiliki Itachi berada di atas level rata-rata dari kemampuan shinobi lainnya, yang mana dirinya memiliki banyak kemampuan serta teknik yang cukup bervariasi. Dan salah satu contohnya, sebagai seorang yang berasal dari klan Uchiha, dirinya sangat mahir dalam menggunakan teknik genjutsu dari mata Sharingan yang dimilikinya. Di saat musuh melihat matanya, walaupun hanya sekilas, mereka akan langsung terkena hipnotis dalam sekejap. Pada episode ke-80 serial Naruto, di sini kita diperlihatkan oleh Itachi saat dirinya menggunakan genjutsu kepada musuhnya. Bahkan, Itachi berhasil menjebak Kakashi, yang saat itu juga menggunakan Sharingan ke dalam genjutsu yang sangat kuat miliknya yang diberi nama Tsukuyomi. Teknik ini adalah genjutsu super kuat yang menjebak seseorang ke dalam dunia ilusi, di mana ruang dan waktu serta masa berbeda dari dunia aslinya. Beberapa detik di dunia nyata bisa terasa seperti berhari-hari penyiksaan psikologis di dalam dunia ilusi miliknya. Teknik ini sangatlah berbahaya yang menyebabkan trauma psikologis hebat, koma, atau yang lebih buruk adalah kematian. Selain itu, Itachi juga memiliki teknik yang bernama Amaterasu, yang mana teknik ini akan membakar targetnya selama 7 hari 7 malam, sampai benar-benar habis, tak tersisa, menggunakan api berwarna hitam. Di episode ke-85 serial Naruto, di sini pertama kalinya kita diperlihatkan api Amaterasu yang digunakan Itachi untuk kabur dari Justu Jiraiya. Walaupun saat itu, kita tidak diperlihatkan dan dijelaskan secara detail tentang teknik ini. Namun, meski teknik ini sangat kuat, ada efek samping yang diterima oleh penggunanya, yang mana penggunaan Amaterasu sangat menguras cakra penggunanya, serta menyebabkan mata mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Dari semua orang yang berasal dari klan Uchiha, Itachi adalah orang pertama yang menunjukkan kepada kita teknik terkuat yang dimiliki oleh pengguna Sharingan, yaitu Susanoo. Pada serial Naruto Shippuden, episode ke-138, Itachi menggunakan Susanoo sebagai kartu truf terakhirnya saat melawan Sasuke, di mana Susanoo milik Itachi merupakan Susanoo yang cukup langka karena membawa senjata legendaris yaitu pedang Totsuka dan cermin Yatta. Yang mana senjata legendaris tersebut adalah sebuah pedang bernama Totsuka yang dapat menyegel musuh jika terkena tusukannya, serta perisai yang bernama cermin Yatta yang dapat menghalau segala jenis serangan yang diberi oleh musuh. Tidak hanya itu, Itachi juga dapat menggunakan teknik genjutsu terlarang Izanami, sama seperti yang digunakan oleh tetua klan Uchiha, yaitu Uchiha Naori. Di episode ke-337 serial Naruto Shippuden, jutsu ini
pertama kali diperlihatkan oleh Itachi saat pertarungan Nga melawan Kabuto, yang mana teknik ini menjebak kesadaran target dalam putaran waktu tanpa ujung dan memaksa korban menerima takdir serta kenyataan yang sebenarnya. Tapi, setelah jutsu ini digunakan, penggunanya akan mengalami kebutaan total pada satu matanya. Dari awal kemunculannya, Itachi digambarkan sebagai sosok shinobi yang kuat serta si jenius yang serba bisa. Namun, dirinya dicap sebagai pengkhianat karena telah menghabisi seluruh klannya sendiri hanya dalam satu malam dan hanya menyisahkan sang adik dengan rasa kebencian serta balas dendam yang dalam. Dirinya juga bergabung dengan organisasi paling berbahaya yaitu Akatsuki, serta menjalani hidup sebagai ninja pelarian yang melakukan pekerjaan kotor yang diberikan oleh Akatsuki. Sang adik yang ditinggalkannya sejak dulu pun mulai mengejarnya untuk balas dendam. Sampai keduanya bertemu, akhirnya sang adik berhasil membalaskan dendamnya yang membuat Itachi terbunuh. Mulai dari situ, sedikit demi sedikit kebenaran tentang pengkhianatan Itachi dan mengapa dia melakukan itu mulai terungkap. Sampai pada saat terjadi Perang Dunia Shinobi keempat, Itachi yang dibangkitkan kembali menggunakan Edo Tensei memberitahu alasan mengapa dia melakukan semua itu kepada klannya dan Sasuke. Dan semua kebenaran tentang Itachi diperjelas oleh para Hokage yang saat itu juga dibangkitkan. Yang mana di saat umurnya masih sangatlah muda, Itachi dipaksa untuk berpikir seperti orang dewasa oleh keadaan serta menanggung beban yang sangat berat. Dengan adanya konflik antara desa serta klannya sendiri, dirinya menjadi bimbang di mana seharusnya dia memihak dan memikirkan masa depan setelahnya. Satu-satunya orang yang mengerti dengan perasaan yang dimiliki Itachi hanyalah sahabatnya sendiri, yaitu Uchiha Shisui. Setelah kematian Shisui, akhirnya Itachi memutuskan untuk menyelamatkan desa, serta adiknya seorang untuk mencegah perang saudara pecah di Konoha. Walaupun dirinya harus mengorbankan orang tua serta seluruh klannya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang karakter Uchiha Itachi yang satu ini? Saya Ryuga Sensei pamit, kita akan kembali membahas karakter selanjutnya di video lain. Kalau kalian punya kritik serta sarannya, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan beri like dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini berkembang.